Assalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farij ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir li jami' ummat Muhammadin sallam وانشر وفض وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وعمر نهضة الوطن دينية إسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. إلهنا أنت مقصودا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar pencinta tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dimanapun anda berada. Puji syukur pada Allah, malam ini kita hadir dalam acara yang kami nantikan. Agak keburu karena waktu isyak sekarang itu jam 8 kurang 10 menit. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sekarang berada hampir-hampir di akhir tahun. Kita akan menghadapi yaitu tahun baru 1 Januari 2024. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita lebih aman, lebih damai, lebih selamat, lebih murah rezeki, lebih sehat walafiat, dan dapat meningkatkan amal ibadah kita lebih daripada yang sudah lewat. Karena Nabi mengatakan, "Man kana yawmuhu khairan min amsi fa rabi." Siapa hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik pada hari-hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, amal ibadahnya, itulah orang yang bahagia, orang yang beruntung, sabdanya. Siapa yang sama, mangkana yaumu misal amsi. Siapa amal ibadahnya hari ini, bulan ini, tahun ini sama dengan tahun kemarin, bulan kemarin, maka itu menunjukkan maghbunun, orang yang merugi, orang yang rugi, tidak beruntung. Dan siapa yang amal ibadah tahun ini, bulan ini, hari ini lebih kendor daripada tahun yang sudah lewat, mal'unun, tanda orang dikutuk Allah, dibenci Allah, dimurkai Allah, tanda orang celaka. Na'udzubillah min dalika. Tapi Nabi sudah mengingatkan, apabila datang tahun baru, maka akan semakin banyak kejahatan terjadi pada tahun itu. Waspada, waspada. Makin berkurang kebaikan, makin banyak kejahatan pada tahun yang akan datang. Karena itu kita harus waspada, menjaga diri, menjaga keluarga kita masing-masing. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan nanti pada malam Khamis akan datang, tanggal 15 Jumadil Akhir, bulan tanggal lahirnya NWDI. Lahirnya NWDI dahulu cetuskan oleh Hamdulillah Maulana Syekh pada tanggal 15 Jumadil Akhir. Ada lagunya nyatakan bahwa 15 Jumadil Akhir lahirnya NWDI. Jadi kita mengadakan cara yaitu peringatinya dengan cara kita. Kami di Solong insyaAllah dengan cara hiziban, kemudian juga dengan pengajian dan juga penyantunan, nyantuni kaum jompo maupun anak-anak. Okay? Itu cara kita menyambut hari lahirnya NWDI 15 Jumadil Akhir. Moga-moga. Dan hari tadi tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu. Kita nyatakan selamat kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan semua ibu jadi ibu muslimat yang solihat, yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya, ayyuma mra'atin salat khamsaha shamat sharaha ata'at balaha hafizat farja qila laha yaumal qiyamah khulil jannah min ayyibabin sitti. Siapa-siapa seorang istri, seorang wanita, salatnya lancar, puasanya lancar, taat kepada suaminya dan jaga diri, kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, besok dipanggil ibu, dipersilakan masuk surga melalui pintu mana saja ibu mau. Demikian tingginya penghargaan Islam terhadap kaum wanita. Al-Jannah tahta aqdamil ummahat. Surga dibuat lapak kaki kaum ibu. Seorang sahabat, ya Rasulullah, pada siapa saya berbuat baik? Ibumu. Lah itu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lah itu pada siapa? Ibumu. Lah itu baru kepada bapakmu.
Demikian sabda Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, khairukum dinisaihi wa banati. Orang paling baik di antara kalian, yang paling baik sama keluarga yang perempuan, termasuk istrinya, masuk ibunya, dan juga pada anak-anak perempuannya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ma akraman nisa ila karim wa ma ahanahunna illa laim. Baik-baik kalian adalah orang paling baik pada keluarganya. Akulah manusia yang paling baik pada keluargaku. Tiada muliakan wanita melainkan orang mulia. Tiada merendahkan wanita melainkan orang-orang hina dina. Orang-orang yang rendah. Oh, na'udzubillah. Na'udzubillah min dalika. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah. Tadi kita di penjara menyampaikan yaitu khutbah tentang makarimul akhlak, akhlak yang paling mulia. Nabi mengatakan makarimul akhlak asyratu asya. Akhlak yang paling mulia itu ada 10 sabda Nabi. Allah berikan pada orang yang dikehendaki Allah jadi orang mulia, orang selamat, orang bahagia dunia akhirat. Bisa jadi berikan pada orang tua, tidak pada anak. Bisa jadi berikan pada anak, tidak pada orang tua. Bisa jadi berikan pada suami, tidak pada isteri, atau sebaliknya. Bagi orang yang dikehendaki Allah, jadi orang-orang selamat, orang mulia, diberikan 10 akhlak yang paling mulia. Dan manusia dinilai bukan karena pandainya, pintarnya, kayanya, pangkatnya, tapi karena akhlaknya. Akmalul mu'minina imana asanum khuluqa wal dhabahum bi ahli. Paling sempurna iman seorang adalah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling kasih sayang kepada keluarganya, itulah orang paling sempurna imannya. Amin. Allahumma amin. 10 akhlak yang paling mulia itu sabda Nabi, kami sampaikan tadi di penjara. Pertama adalah sidqul hadis, kejujuran. Nabi mengatakan, alaikum bisyirki. Taklah kalian jujur. Jujur itu membawa pada pahala. Pahala mengantar kamu ke dalam syurga. Jauhkan pada bohong. Bohong membawa pada dosa. Dosa mengantar kamu ke dalam api neraka. Bain nasir qatu makninah wal kadhiba ribah. Jujur itu membawa ketenangan jiwa batin. Dan bohong dusta membawa kepada iaitu galau, stres, resah, depresi, putus asa dan sebagainya. Itu dia, stres karena banyak bohong dan dusta. Yang pertama, kejujuran. Dan jujur itu sifat para Nabi dan Rasul. Siddiq amanah tabligh fatana. Dan yang kedua, yaitu sidqul ba'si. Yaitu kesabaran. Sabar dalam menghadapi kehidupan, kesulitan hidup. Kita sabar. Sabar dalam keadaan sekarang ini tidak turun-turun hujan. Tani kita banyak yang khawatir, resah, gelisah. Jangan tidak turun hujan sampai tahun baru 1 Januari nanti. Padahal mereka belum nanam padi. Gimana mau ngetam, panen padahal belum nanam. Karena hujan tidak cukup. Dikhawatirkan hujan ini nanti kurang turunnya. Karena itu maka mari kita berupaya. Moga-moga hujan turun. Apa yang menyebabkan tidak turun hujan sabda Nabi? Apabila banyak orang tidak berzakat. Ma mana qaum min zakat illa hubisa anhumul matar. Tiada orang masyarakat tidak suka berzakat melainkan Allah tidak turunkan hujan dari langit. Kalau tidak kasihan Allah pada binatang, tidak akan turun hujan selamanya. Yang kedua, apabila banyak orang mengurangi timbangan takaran alias curang dalam bisnis usaha jual beli, maka Tuhan tidak akan turunkan hujan. Kemudian ketiga, tidak turun hujan, rahmat. Karena banyak orang tidak bersapa, banyak orang tidak tegur sapa. La tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati wa rahimin. Tidak turun rahmat Allah pada satu umat masyarakat di mana banyak orang tidak bersapa-sapa, tidak tegur-tegur, tidak nyambung-nyambung, tidak silaturahim. Itu dia penyebab tidak turun hujan, sabda Nabi. Tapi Allah Ta'ala menyatakan bahawa apabila masih ada 3 macam, tidak jadi. Allah datangkan bala bencana musibah.
Pertama, ada orang yang solat jamaah di satu masjid musola. Yang dua, masih banyak orang saling sayang menyayang, cinta mencintai. Tiga, masih banyak orang istighfar, mohon ampun pada Allah kerana yakin dirinya banyak dosa, banyak kesalahan. Tak jadi turun azab Tuhan. Firman Allah dalam hadis kursi. Hadis kursi yang lain mengatakan, aku inginkan mendatangkan bala bencana musibah azab pada manusia. Tapi aku masih melihat. Yang pertama, ila ummari buyuti, masih ada orang makmurkan masjid solat jamaah. Kemudian ila julasai, masih ada orang hadiri pengajian. Yang tiga, ila wildan muslimin, masih ada putra-putri orang Islam yang mengkaji Al-Quran, mengaji Al-Quran. Tidak jadi turun azabku pada mereka. Mari kalau begitu kita hidupkan masjid musola untuk solat jamaah. Kita hidupkan masjid musola untuk pengajian. Dan anak-anak kita pada ngaji. Kan hanya pegang HP terus. Nganggur-nganggur. Sampai larut malam belum tidur. Besok subuh. Tidak bangun solat subuh sampai matahari terbit. Ini yang terjadi sekarang. Yang kita saksikan. Masya Allah. Gimana akan turun rahmat dan hujan dari Allah. Berikutnya, akhlak yang mulia itu adalah yaitu iqta'us sa'il, suka memberi kepada yaitu orang-orang yang meminta-minta. Memberi pada orang minta-minta, orang ngemis. Alias kita jadi orang yang pemurah. Jadi orang yang pemurah, insya-Allah taala akan turun hujan. Dan itulah akhlak yang mulia. Suka memberi. Jangan menjadi orang yang pelit dan bakhil. Yang berikutnya, yaitu al-mukafa'ah bis-sana'i. Memberikan upah, imbalan, gaji, penghasilan pada orang bekerja. Belum kering-keringat, sudah diberikan. Utul ajira ajrah qabla yajib fa'raquhu. Berikanlah buruh itu upahnya sebelum kering-keringatnya. Dan jangan dikurangin. Bahkan dicukupkan, dilebihkan. Itu akhlak yang mulia. Yang berikutnya, hifzul amanah. Akhlak yang mulia adalah melihara amanat. Amanat itu agama, amanat itu harta, amanat itu keluarga, amanat itu pangkat, jabatan, kedudukan, ilmu. Semua itu adalah amanah. Termasuk musola masjid yang ada di rumah kita, dekat rumah kita. Itu adalah amanah yang wajib kita pelihara, wajib kita jaga. Amanah. Termasuk amanah adalah titipan orang. Kita sampaikan. Yang berikutnya, silaturahim. Termasuk sekalian akhlak mulia adalah silaturahim. Selalu menjaga hubungan yang baik. Dengan demikian kita damai, akor, kita bermaaf-maafan. Yang berikutnya, at-tazammumu bil jar. Selalu nyambung hubungan baik dengan tetangga. Selalu baik kita hubungan dengan tetangga. Akor dengan tetangga. Peduli dengan tetangga. Jangan ada yang tidak tegur sapa dengan tetangga. Kemudian berikutnya, at-tazammumu lis-sahibi. Baik dengan sahabat, kenalan, kawan sekerja, kawan sekolah, kawan kuliah. Lalu baik hubungan kita. Itu termasuk akhlak mulia sabda Nabi. Kemudian iqra'ud daib. Memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Ada tamu datang ke rumah kita. Tiap tamu datang, dia bawa serbu rahmat Allah untuk kita. Dan tamu datang bawa rezekinya sendiri. Dan kalau tamu pulang, ia tinggalkan ampunan Allah bagi kita yang kedatangan tamu tadi. Untuk sahibul bait, ditinggalkan ampunan Allah oleh tamu kita. Jadi tidak rugi kedatangan tamu, insya-Allah. Dan terakhir sabda Nabi, puncak dari akhlak yang baik yang 10 itu adalah al-haya'u. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian pada keimanan kita. Puncak akhlak mulia adalah al-haya, punya sifat malu. Mari kita miliki 10 sifat yang terbaik bagi orang yang akhlaknya mulia. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa Allah pernah berfirman, bertanya Allah kepada syurga yang diciptakannya. Syurga bertanya pada Allah, Ya Rabb, liman khalaqatani, untuk siapa engkau jadikan aku ya Allah?
Allah menjawab, likulli taqiyyin wa sakhiyyin. Ku jadikan surga untuk hambaku yang takwa dan hambaku yang pemurah-pemurah. Raditu ya Rabb. Aku ridha ya Allah diciptakan untuk orang pemurah dan orang takwa. Hai surga, kamu tidak akan dimasuki oleh 10 golongan hambaku. Tak boleh masuk surga 10 golongan. Firman Allah pada surga. Siapa mereka ya Allah? Pertama, mudaminul khamri, tukang teler, mabuk. Tak akan masuk surga. Apalagi kalau narkoba. Dah baca di koran bahawa Kelurahan Pancot masuk kelurahan bahaya peredaran narkoba. Satu-satunya Lombok Timur. 2 Lombok Tengah, 2 Lombok Barat, 1 Lombok Utara. Pancot termasuk, iaitu kelurahan bahaya peredaran narkoba. Paling banyak terjadi peredaran narkoba. Ujungnya mereka tangkap dan ada di penjara. Ketemu kita di penjara tadi. Nauzubillah min dzalika. Yang kedua, orang-orang jadi pelacur, pezina, peselingkuh. Mereka tidak akan masuk surga. Hai surga, firman Allah. Dan namamun, orang-orang mengadu domba, memfitnah, jelek-jelekan orang. Tidak akan masuk surga. Dayusun, orang dayus. Siapa dayus? Nabi tanya. Maka Nabi menjawab, dayus adalah allazi yuqiru fi ahlil khubusa. Orang biarkan keluarganya berbuat dosa maksiat, tidak dinasihatin, tidak diperingatin, tidak dilarang, tidak dicegah. Dayus namanya orang itu tidak akan masuk surga. Dan surafiyun, preman-preman, tukang ngambil harta orang, begal, rampok, termasuk adalah surafiyun, tidak boleh mereka masuk surga. Mukhannisun, laki atau perempuan. Laki yang seperti perempuan, perempuan seperti laki. Mereka yang bersikap seperti itu adalah muhannis namanya. Mereka tidak boleh masuk surga. Kemudian qatur rahim. Tidak boleh masuk surga, hai surga. Hambaku yang suka mutus silaturahim. Tidak berkewak, tidak bersahabat dengan keluarganya, dengan suami istrinya, dengan mertuanya, dengan orang tuanya, dengan siapa lagi? Ya tangganya. Orang-orang yang mutus silaturahim tidak masuk syurga. Alladzi lam yafidah ahdah. Orang-orang tidak menunaikan janji. Orang yang mungkir janji, batalkan janji, tak boleh masuk syurga. Aqul walidain. Tak boleh masuk syurga. Orang-orang durhaka sama ibu dan bapaknya. Hai syurga, tak boleh masuk syurga. Al-bakhil. Orang-orang pelit, bakhil, tak boleh masuk syurga. Hai syurga. Firman Allah. Akilur riba, orang-orang rentenir, makan riba, jalankan riba, peranakan kepeng. Dan terakhir, tarikus salat, tak boleh masuk surga orang-orang yang meninggalkan sembahyang, malas solat. Na'udzubillah min dzalika. Itu dia para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Apa-apa amalan kita untuk menghapuskan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Karena ini banyak dosa di mana-mana. Apa yang kita amalkan supaya dosa kita terhapuskan. Dari hadis-hadis yang ada. Yang menghapuskan dosa. Pertama adalah taubat nasuha. Atau banyak istighfar. Taubat, nasuha, dan istighfar. Berikutnya, yaitu mengucap salam. Ucap salam di mana-mana kita ucap salam. Terhapus dosa-dosa kita. Kemudian bakti pada kedua orang tua. Bakti pada orang tua menghapuskan dosa. Berikutnya orang capek bekerja. Man amsa kalam min amaliyadi amsa maghfurallahu. Siapa-siapa yang pulang ke rumah dalam keadaan capek mencari rezeki yang halal, sampai di rumah dia sudah dapat ampunan atas dosa dan dosanya. Dan orang yang murah hati dalam jual beli, samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Murah hati dalam menjual, murah hati dalam membeli. Kemudian berikutnya yaitu orang nuntut ilmu. Orang nuntut ilmu terhapus dosa-dosanya. Nabi bersabda, siapa-siapa yang nuntut ilmu maka
sama pahalanya dengan orang yang solat sunat 1000 rakaat. Sama dengan pahala orang yang menjenguk 1000 orang sakit. Sama dengan pahala orang pergi ngantar mayit 1000 orang meninggal dunia. Talibul ilmi yataqabbalullah bi rizki. Orang yang ilmu dijamin Allah rizkinya. Orang yang ilmu juga diampunkan dosa-dosanya. Apalagi kalau gitu orang yang mengajarkan ilmunya. Punya Allah Ta'ala berikan rahmat. Malaikat mintakan ampun. Makhluk Tuhan di langit, di bumi. Ikan-ikan di laut. Semut di lubang. Semuanya mohonkan ampun pada Allah. Untuk orang yang mengajarkan ilmunya. Menyebarkan ilmunya dengan ikhlas. Amin. Allahumma amin. Kemudian menghapuskan dosa adalah bikin senang hati orang. Inna min mujibatil maghfirah dakhalus surur ala qalbil mu'minin. Paling cepat mendatangkan ampunan Allah, bikin senang hati orang, bikin senang hati orang. Pak Syafruddin, Ibu Sumi, WM Syafi'i, semua kita bikin senang hati orang, saat itu juga langsung dapat ampunan Allah. Tulab talibat, bikin senang para masyayikh dapat ampunan. Itu juga para masyayikh bikin senang tulab talibatnya mendapatkan ampunan Allah. Dan berikutnya, ziarah kubur orang tua menghapuskan dosa. Siapa yang datang ke kubur orang tuanya hari Jumat baca Yasin, dia ampuni dosa dia, diampuni dosa ibu bapaknya. Kemudian sedekah. Inna sedekah tatba'u sab'ami'ati minasyari. Punya sedekah yang keluarkan menghapuskan dosa 700. 200 dosa terhapus karena sekali kita sedekah, sabdanya. Kemudian berikutnya sayang kepada binatang. Ya Rasulullah, apa kita dapat pahala? Nyayangi binatang, betul. Tiap-tiap makhluk yang berdarah, yang berair tubuhnya, itu datangkan pahala. Likulli kabidin rabbin ajrun. Dia berbuat baik pada makhluk yang berdarah, yang berair, itu ada pahalanya. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan semuanya berair, berdarah. Maka situ ada ampunan Allah kepada kita. Berikutnya yaitu mendamaikan orang, islahu zatil bayin. Mendamaikan orang-orang yang tidak damai, mendatangkan ampunan Allah. Sehingga kita dibolehkan berbohong dalam hal mendamaikan orang Islam yang tidak akur, tidak damai. Yang berikutnya, berjabatan tangan. Ma min muslimaini yaltaqiyani yatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Tiada dua orang Islam ketemu, dia mereka salaman, jabat tangan, sebelum tangan mereka lepas, ampunan Allah datang kepada mereka. Dan itu jangan malas bersalam-salaman, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Termasuk memaafkan sesama, saling memaafkan. Siapa yang memaafkan saudaranya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang termasuk hapuskan dosa memandikan mayat. Siapa memandikan mayat, maka dosa orang mandikan itu hanyut seperti air yang menghanyutkan kotoran. Dia mengajarkan ilmu. Siapa-siapa mengajarkan ilmunya, maka dia dapat ampunan. Mengajar Al-Quran, dapat ampunan Allah Ta'ala. Solat jamaah, hapuskan dosa. Tahajud, hapuskan dosa. Puasa sunat, puasa padu, menghapuskan dosa. Orang yang sakit, terhapus dosa-dosanya. Orang yang nangis, terhapus dosa-dosanya. Orang zikir pada Allah, terhapus dosa. Orang baca salawat pada Nabi, terhapus dosa. Termasuk adalah tadi, istighfar. Selalu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Terhapus dosa-dosanya. Amin, amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada yang tanya tentang husnul khotimah. Apa saja amalan bahkan kita akan peroleh gelar husnul khotimah. Orang yang baik di akhir hidupnya. Apa tanda orang husnul khotimah? Tentu kita semua ingin husnul khotimah. Akhir hidup kita menjadi hidup yang baik, akhir hidup yang baik. Yang pertama, tanda orang husnul khotimah adalah mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meninggal dunia, husnul khatimah. Tapi Nabi menyatakan tidak akan bisa mengucap kalimat syahadat apabila orang malas sembahyang jamaah. Man mana'al jamaah, mana Allah minhu syahadah. Siapa malas jamaah, dia akan bisa mengucap kalimat syahadat di akhir-akhir hayatnya. Kenapa tidak bisa mengucap syahadat? Kenapa tidak mau? Tidak pernah berjamaah rumah dekat musola, dekat masjid. Pantas. Yang kedua, yaitu apabila orang itu berpeluh wajahnya di saat dia meninggal dunia. Wajahnya berpeluh, keluar keringat. Okay. Basah wajah karena peluh yang keluar di saat dia sakaratul maut. Tanda orang mukmin yang baik. Tanda orang yang husnul khatimah. Kemudian orang yang meninggal dunia hari Jumat, malam Jumat. Mamata yaumal Jum'ah puas syahid. Siapa meninggal dunia malam Jumat, hari Jumat, matinya mati syahid. Dan orang mati di medan perang. Orang mati di medan perang. Orang itu matinya mati syahid. Tidak dimandikan, tidak dikafani kecuali dengan pakaian dia pakai, dan tidak solatkan. Kenapa? Karena dia sudah dijamin dapat ampunan Allah dan masuk syurga. Orang luka dalam perang, karena lukanya itu dia meninggal dunia, mati syahid. Orang yang kena penyakit taun, kolera, masuk matinya mati syahid, husnul khatimah. Orang mati karena sakit perut, termasuk husnul khatimah. Orang itu mati selamat, mati syahid. Kemudian orang tenggelam di lautan, di sungai. Orang tertimbun oleh bangunan karena gempa bumi atau rumahnya runtuh karena longsor dan sebagainya. Orang meninggal dunia dalam keadaan hamil, ibu-ibu termasuk yang mati syahid, husnul khatimah. Orang yang terbakar kesetrum listrik, maka orang itu masuk mati syahid, mati husnul khatimah. Orang yang meninggal dalam keadaan nifas, sudah melahirkan, keluar darah, meninggal dunia, mati syahid. Orang yang mati karena TBC, asilu syahadah lil mu'min. TBC itu adalah masuk mati syahid bagi orang mukmin. Kemudian orang mati membela hartanya, membela keluarganya. Ya bela hartanya. Hartanya mau diambil orang, hondanya, sapinya dan sebagainya. Dia membelanya. Mati dan bela harta, mati syahid. Membela keluarga, mati syahid. Bela diri, mati syahid. Orang yang dalam keadaan beramal soleh hari itu, tuntut ilmu hari itu meninggal dunia. Hari itu ngajar, meninggal dunia. Hari itu sedekah, meninggal dunia. Hari itu dia berjamaah, meninggal dunia. Orang-orang seperti ini termasuk tanda-tanda orang matinya mati syahid. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, mari kita jawab pertanyaan berikutnya. Apa yang harus diamalkan oleh orang-orang sudah lanjut umur? Lanjut umur itu menurut Nabi umur 60 tahun, 70 tahun, apalagi 80 tahun. Itu umur yang sudah sekalian batas. Aqallu ummati Ibnu Sab'in. Umatku yang paling kurang yang umurnya sampai 70 tahun. Dah jarang terjadi orang sampai umur 70 tahun. 60 tahun umur umatku sampai 70 tahun. Jarang lebih dari itu. Orang sudah umur lanjut, maka dia harus mengamalkan berapa macam amalan pada mereka peroleh, yaitu husnul khotimah juga. Pertama, banyak berdoa. Orang sudah umur lanjut, banyak berdoa, doanya insya Allah jadi orang yang husnul khotimah. Kemudian kejar akhirat, sebanyak-banyak kejar akhirat di solat jamaah. Kemudian membuat wasiat pada keluarga. Banyak silaturahim di akhir-akhir hidup kita supaya panjang umur. Mendamaikan orang yang tidak akodami, mencari pekerjaan yang halal, rezeki halal. Banyak tahajud dan witir, ke masjid sebelum azan, banyak puasa sunat,
banyak solat duha, mendengarkan ceramah antara maghrib isya, pergi solat Jumat lebih awal, baca Al-Quran sampai tamat, banyak sedekah, jenguk teman sakit, menghadiri kematian orang, selalu menjaga wuduk, dawamul wuduk. Orang yang sudah wuduk, belum batal wuduk, wuduk lagi. Disebut dalam hadis, iaitu nurun ala nurin. Ada lagi orang yang sudah berwuduk, belum batal wuduk, wuduk lagi. Dia selingi dengan solat sunat. Kemudian wuduk lagi 3 kali. Padahal belum batal wuduk pertama, belum batal wuduk kedua. Maka disebut Nabi, amalan para nabi-nabi sebelum saya, wuduk 3 kali. Belum batal pertama, belum batal kedua, dia wuduk kembali. Maka itu amalan para nabi-nabi, rasul-rasul sebelum saya, manik Nabi. Kemudian banyak istighfar, banyak baca istighfar, dan banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah amalan orang-orang tua, nanti. Karena itu kiranya supaya diamalkan. Tidak hanya 2-3 amalan, banyak amalannya. Berikutnya ada pertanyaan. Apa yang disampaikan Kanjeng Nabi pada putrinya Siti Fatimah. Nabi SAW ditemui Siti Fatimah pagi hari. Nabi waktu itu sedang menangis sendirian. Siti Fatimah kasihan melihat ayahandanya Rasulullah menangis sendirian. Ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau nangis ya ayahanda? Saya sedang mengenang apa yang saya lihat tadi malam waktu Isra Mi'raj. Aku melihat kaummu, kaum wanita yang dapatkan azab siksaan, berbagai macam azab dan siksaan. Apa azab mereka ya ayahanda, dan kenapa mereka dapat azab ya ayahanda? Pertama aku melihat wanita-wanita yang digantung dengan rambutnya dalam api neraka. Rambutnya panjang, diikat dari bawah api neraka menyala. Siapa mereka ya Rasulullah? Itulah kaummu, kaum wanita muslimat yang tidak suka pakai jilbab. Tak suka pakai jilbab padahal dia ngaku Islam, ngaku muslimat, tak suka pakai jilbab. Besok akan dapat azab seperti itu. Rambutnya panjang, digantung dari bawah neraka menyala-menyala. Yang kedua, aku melihat wanita-wanita yang digantung dengan lidahnya. Siapa ya ayahanda? Itulah kaum muslimat yang mereka itu suka nyakitin orang, khususnya nyakitin suaminya dengan lidahnya. Caci maki suaminya, marahi suaminya. Itu dia. Lidahnya panjang, diikat, kemudian dari bawah api menyala-nyala. Kemudian ada wanita yang digantung dengan susunya, teteknya, payudaranya panjang, payudaranya digantung dalam api neraka, dari bawah neraka menyala-nyala. Siapa mereka ya Rasulullah ayahanda? Itulah kaum muslimat yang memberikan nyusu anak orang tanpa izin dari suaminya. Ada anak orang dikasih nyusu tanpa izin suaminya, maka itu kejadiannya nanti digantung dengan payudaranya dalam api neraka. Dan ada yang digantung dengan kakinya. Siapa mereka ya Rasulullah? Itulah dia wanita-wanita yang keluar rumah tanpa izin daripada suaminya. Wanita seperti itu akan dapatkan azab seperti demikian. Kakinya digantung, kepalanya di bawah, api neraka menyala-menyala. Kemudian wanita yang makan tubuh sendiri, memakan tubuh sendiri, takulu jasadahu, jasadaha, makan tubuhnya sendiri. Itulah wanita yang berhias-hias untuk dipandang, untuk diperhatikan, untuk dikagumi, untuk dilihat oleh orang laki. Kemudian wanita yang memotong-motong tubuhnya, itulah wanita-wanita yang yaitu mencari kemasyhuran zaman sekarang. Entah itu TV, entah itu di media sosial, pamerkan diri, kegagahan, cantikan pakaiannya. Kemudian wanita yang yaitu 2 kaki, 2 tangannya diikat di pundaknya, di belakang kepalanya, kaki dan tangan diikat. Itulah wanita yang la sholata, tidak sembahyang, walam taghtasil, tidak mandi daripada
haid, nifas dan sebagainya atau junub. Kemudian ku lihat, hai anakku, wanita-wanita yang kepalanya kepala babi dan badannya badan hemar keledai. Kepalanya kepala babi. Siapa mereka ya ayahanda? Itulah wanita yang suka mengumpat, menggunjing, ngadu domba. Nama maksana kemari jelek-jelekkan teman dan suka berbohong anakku. Kemudian wanita-wanita yang kulihat iaitu bentuknya seperti tubuhnya seperti tubuh anjing. Siapa mereka ya ayahanda? Itulah kaummu, wanita-wanita yang suka bikin fitnah, suka nyebarkan fitnah. Kemudian terakhir, wanita-wanita yang kedua matanya diobeng, pakai obeng api neraka. Itulah wanita-wanita yang punya suami tapi selalu selingkuhan. Oh, na'udzubillah, na'udzubillah min zalika. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada pertanyaan tentang apa akibatnya kalau orang suka hasad, dengki, iri hati, talon hati. Sangat banyak akibatnya. Sama dengan orang suka mengumpat, menggunjing, ngerumpi. Sama-sama bahayanya. Masing-masing 10 akibat. Pertama, orang-orang suka hasad, dengki, iri hati, talon hati. Pertama, orang yang hasad, dengki, iri hati, talon hati, hapus semua pahalanya. Yakum wal hasada, benar hasada yakulul hasanat kama takulun narul hafabah. Jauhkan diri pada hasad dan iri hati. Hasad dan iri hati menghapuskan, menghilangkan segala pahala dan kebaikan kita. Seperti api yang memadamkan kebakaran. Seperti yaitu api yang bakar, yaitu kayu bakar atau sampah. Yang kedua, akibat pada hasad itu adalah mendorong orang untuk berbuat dosa maksiat, berbohong, menipu daya dan sebagainya. Kemudian berikutnya, Nabi mengatakan, bukan umatku, laisa minni zu hasadin wala namimah. Bukan umatku, orang suka hasad dan iri hati dan suka ngadu domba, memfitnah. Berikutnya, orang suka hasad dan tidak akan dapatkan syafaat Rasulullah SAW besok hari kemudian. Berikutnya, orang suka hasad dan iri hati, maka dia akan masuk neraka. Nabi mengatakan, 6 golongan umatku akan masuk neraka. Pertama adalah, mohon maaf, alim ulama yang hasad dan dengki. Al ulama ubil hasadi. Masuk neraka orang yang jadi alim ulama tapi suka hasad dengki iri hati kepada sama. Kemudian, yaitu, hendaklah kalian, kalau dapat nikmat, sembunyikan. Jangan terlalu doyan menceritakan. Karena tiap orang dapat nikmat, pasti ada orang yang tidak senang kepada kita, hasad dan iri hati. Orang yang hasad, capek, lelah, tanpa manfaat, tanpa hasil. Kemudian dengan hasad, mendorong orang untuk nyakiti orang. Min syarri hasidin idza hasad. Orang yang suka hasad buta hatinya sehingga tidak paham tentang hukum-hukum Allah. La takun hasidan takun syari'al fahmi. Yang suka hasad dengki maka kamu akan cepat paham mengerti. Dan orang hasad dengki maka dia akan menjadi orang yang selalu gagal dalam kehidupannya, selalu hina dalam kehidupannya. Maka dia tidak akan beruntung. Disebutkan al-hasud la yasud. Orang-orang hasad tidak akan sukses menjadi pemimpin. Itu dia akibat orang hasad. Karena akibat orang yang suka mengumpat mengunjing. Sekarang zamannya. Akibat orang menggunjing mengumpat. Pertama, ba'idum min rahmatillah. Jauh pada rahmatnya Allah. Orang suka mengumpat mengunjing saudaranya. Yang kedua, taqta'ul malaikah suhbah. Orang yang suka ngumpat gunjing putus hubungan dengan malaikat. Malaikat kamu bersahabat, orang suka ngumpat gunjing. Kemudian 3, tunza'u ruhu syadidan. Orang suka ngumpat gunjing cabut nyawanya dengan cara yang keras, cara yang kejam oleh malaikat pencabut nyawa. Yang keempat,
Qaribun ilan nar. Orang suka mengumpat, menggunjing dekat kepada api neraka. Yang kelima, ba'idun minal jannah, jauh dan jauh dari api, dari syurga. Jauh dari syurga. Dekat dengan neraka, jauh dari syurga. Tastadu azabul qabr. Orang suka mengumpat, menggunjing, sangat dahsyat azab kubur dia terima. Kemudian orang suka mengumpat, menggunjing, yuhbatu amalu. Amal ibadah kebaikannya hapus pahalanya. Tak ada pahala berbuat amal soleh. Yang kedelapan, dengan dia ngumpat ngunjing, nyakiti roh Nabi. Nabi kita rohnya sedih karena umatnya suka mengumpat ngunjing sesamanya. Yang kesembilan, orang suka ngumpat ngunjing, Allah benci, Allah murka pada mereka yang suka ngumpat ngunjing saudaranya. Dan ke-10, yakunu muplisan yaumal kiamah. Orang-orang suka ngumpat ngunjing, jadilah bangkrut besok hari kiamat. Pahalanya, ibadahnya diambil, diberikan pada orang yang diumpat, digunjingnya. Akhirnya habis pahalanya, dosanya bertambah, maka tuliha pinnat, dilemparkan orang itu ke dalam api neraka. Oh, na'udzubillah min dzalika. Para pendengar, mari kita lanjutkan. Sebelumnya, mari kita jawab tanyaan dari pelunggus kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, saya dari Lombok Utara. Ya, Lombok Utara nggih. Mau nanya, apakah penting kita belajar ilmu tasawuf? Bukan penting, tapi wajib dipelajari. 3 wajib pelajari oleh umat Islam. Tauhid, fikih, tasawuf. Akidah, syariah, dan akhlak. Iman, Islam, dan ihsan. Semua itu termasuk tasawuf. Iman, rukun iman. Islam, rukun Islam. Kemudian ihsan, tasawuf. Kemudian akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiganya itu adalah tasawuf. Jadi 3 macam wajib pelajari kita umat Islam. Di dalam tasawuf itu dipelajari umpama apa itu zuhud dan wara'. Apa itu berbuat baik dan silaturahim. Akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang tercela. Manik Nabi SAW mengatakan, aslu ta'ah salah satu. Asal segala ketaatan ada 3. Pertama, orang taat karena cinta. Cinta itu tasawuf. Yang kedua, karena yaitu roja, mengharap. Harap itu tasawuf. Yang ketiga, khauf, takut. Takut itu, khauf itu adalah bagian pada yaitu tasawuf. Kemudian berikutnya yaitu puncak segala kebaikan. Ada 3. Yaitu taat kepada Allah, khasyatullah. Yang kedua, yaitu apabila seorang adil. Semua itu adalah masuk tasawuf. Kemudian hemat dalam kehidupan. Itu adalah tasawuf. Sebaliknya, yaitu 3 macam yang akan merusak manusia. Suhun muta', pelit yang diturutin. Kemudian hawan mutaba', hawa nafsu yang ditaati. Ijabul mar'i binafsi, apabila orang ujub pada diri sendiri. Itu semua adalah pelajaran dalam ilmu tasawuf. Nah itu maka kita wajib bertasawuf. Ada seorang ulama besar berdakwah di Amerika. Dia orang dari Timur Tengah. Dia pelajari, mengajarkan Islam bukan melalui fikih dulu, tauhid, tapi dia mulai dari tasawuf. Pada dalam tasawuf diajarkan tentang ajaran kasih sayang, tahabub, saling cinta mencintai, saling sayang menyayang, tarahum, takarum, saling memuliakan. Dan berikutnya ta'awun, saling tolong menolong, tasawur, saling bermusyawarah, tasamuh, saling tenggang rasa. Kemudian berikutnya yaitu saling, yaitu
peduli. Maka dengan ajaran tasawuf itu, lebih banyak orang Islam masuk surga di Amerika. Daripada dimulai dengan mengajarkan fikih, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Nyata mereka kurang menerima. Tapi melalui ajaran tasawuf, saling sayang menyayang, cinta mencintai, mereka lebih cepat menerima ajaran Islam. Itu dia. Karenanya, maka kita harus pelajari ilmu tasawuf. Amin. Allahumma amin. Betulan kami di Mahat mengajarkan tentang masalah-masalah ini di tingkat 4. Mudah-mudahan. Okay? Amin. Allahumma amin. Demikian pada anda di Lombok Utara. Kata-kata takwa itu juga termasuk yaitu wilayah pada tasawuf. Pamat anda orang takwa, as-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wa mumpikin, wa mustaghfirina bil ashar. Tanda orang takwa, pertama orangnya sabar, 2 orangnya jujur, 3 orangnya suka infak, kemudian orangnya taat bakti, kemudian orangnya istighfar. Itu amalan-amalan ahli tasawuf. Maka kita harus bersifat tasawuf, pelajari ilmu tasawuf. Terima kasih. Lombok Utara. Okay. Baik. Kemudian berikut. Tiang sudah melaksanakan tahajud sering. Sedekah juga selalu. Baca Quran. Berzikir. Agar tiang tidak cepat marah. Tapi tiang belum bisa. Masih sering marah-marah sama anak, sama suami. Itu menunjukkan anda belum bisa mengalahkan setan. Sebabkan orang suka marah itu kan dari setan. Al-ghadabu minas syaitan wal syaitan minan nar. Marah itu dari setan, setan itu dari api neraka, dari api. Maka cara kita jangan marah, harus mengalahkan setan dengan baca ayat kursi, baca istighfar, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Moga-moga setannya kalah, kita tidak dikuasai oleh yaitu setan. Al-ghadabu awaluhu jununun wa akhiruhu nadamah. Marah itu awalnya adalah gila, ujungnya adalah penyesalan. La taghdab, tadkhulul jannah. Jangan suka marah, maka kau akan masuk surga. Yang masuk surga orang tidak suka marah tidak ada dalam surga. Tanda orang takwa, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tanda orang takwa pertama yaitu orangnya yaitu suka mengendalikan amarah emosi. Kemudian suka memberi sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, mengendalikan emosi amarahnya dan suka memaafkan kesalahan orang. Kan demikian kita tidak akan cepat marah kalau demikian sifatnya. Orang yang selalu marah berarti dia dijajah, dikuasai oleh setan. Karena itu maka sering-sering berudu supaya setannya hilang. Demikian pada ibu yang suka marah. Baik, lanjut. Buat Tuan Guru yang mau minta doa supaya cepat dapat jodoh. Tidak hanya doa, upaya usaha ikhtiar. Dalam Islam ada namanya tawakal. Upaya usaha ikhtiar, itu berdoa. Okay? Ya cari kira-kira mana yang pas untuk anda. Berkenalan dengan cara yang tidak menyalahi Islam, tidak menyalahi napi hukum. Kemudian setelah itu anda solat sunat istikharah. Setelah itu baru anda berdoa. Pama doanya seperti doa Nabi Daud. Allahumma inni as'aluka lisanan dzakira, qalban syakira, badanan sabira, wa zaujatan atau wa zaujan tu'inuni ala amri dunyaya wa akhirati bi khairin wa lutfin wa afiyah yusrin wa ma'unah ya hu ya Allah ya hu ya Allah. Itu antara lain doa mohon dapat jodoh orang yang baik, laki yang soleh atau perempuan yang solihah yang menolong kita bahagia selamat sukses dunia akhirat. Moga-mogi amin Allahumma amin. Apa ini dari
talibat mahat ini. Ntar lagi, tengah tahun lagi, sudah tamat dari mahat tingkat 4. Okay? Mudah-mudahan semuanya dapat jodoh orang mulia, orang baik-baik. Ya, terima kasih ada doanya pengurus kami yang doakan kami. Mudah-mudahan anda juga didoa malaikat. Dari Surah Al-Ghaiyah. Apa amalan ibu hamil yang akan melahirkan? Para pendengar. Amalan orang yang hamil, bentar lagi melahirkan. Pertama, banyak solat sunat. Dengan solat sunat, nungging, ruku, sujud itu mudahkan keluarnya bayi dari rahim ibu. Yang kedua, banyak sodakoh. Banyak sodakoh. Yang ketiga, bacalah Al-Quran. Pada surah Ad-Dukhan, surah As-Sajdah, atau mungkin yang lainnya. Mudah-mudahan mudah keluar bayi dalam hal melahirkan. Sodakoh sangat utama untuk mudahkan orang keluar bayinya waktu melahirkan. Sodakoh. Inna sodakah tadbau sab'ina baba minal bala. Sungguhnya sodakoh hendakkan orang dari bala bencana musibah. 70 bala bencana musibah. Itu dalam hadis sebutkan. Silakan sedekah supaya nanti lancar lahir dan tidak menimbulkan kesulitan dan penyakit bagi ibu melahirkan. Amin. Allahumma amin. Berikut. Suami saya selalu keluar siang pa malam, selingkuh, pacaran, tak mau dilarang. Terus saya taruhkan iaitu cabai, sambal, cabai di celana dalamnya. Apakah saya salah? Maksudnya supaya suaminya kepanasan ya oleh sambal yang ada di celana dalamnya, teganya. Mungkin tak itu jalannya. Saya jadi nanti munculkan hal yang kita tidak harapkan. Umpama perceraian suami istri karena cara kita tidak bijaksana. Jangan sampai seperti itu. Kalau dia naik ampere, dia tersinggung, dia marah dan sebagainya, maka bisa jadi yang terjadi perceraian. Mau terjadi perceraian zaman sekarang? Jangan. Apalagi sudah punya anak. Anak jadi korban, kawin cerai. Kasihan anak zaman sekarang. Banyak sekali terjadi perceraian. Hati mereka tidak sayang pada anak. Siapa tidak sayang pada anak, tidak akan disayang Allah. Man la yarham, la yurham. Siapa tidak sayang pada anaknya, dia tidak akan disayang Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalika. Jadi cara yang bijaksana. Jangan cara yang menyebabkan terjadinya lebih fatal. Terjadi perceraian atau suaminya marah dan memukul. Banyak kita tonton sekarang ini. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Berikutnya, hamba Allah. Jangan nanya masalah ahli waris anak yang sudah meninggal. Anak sudah meninggal dunia. Ayahnya meninggal belakangan ya. Atau meninggal dunia, ayahnya duluan. Anaknya meninggal dunia belakangan. Tetap anak itu dapat warisan dari ayahnya yang sudah meninggal dunia. Dapat warisan dia. Karena memang anak termasuk ahli waris. Meninggal dunia. Si anak, dulu bapaknya, maka nanti anaknya dapat warisan. Sebab tahu anaknya juga punya anak, punya istri, maka dia harus dapat warisan dari orang tuanya. Demikian kepada anda. Kita lanjut. Tiang bertanya, saya sudah cerai. Kebetulan saya punya anak. Anak saya tinggal sama ibu sejak kecil. Sampai jadi guru negeri yang meninggal dunia.
Kebetulan ada uang tas pennya. Kebetulan bapaknya tidak mau kasih ibunya. Dan saya tinggal sama anak yatim. Dia mau membangun musola. Mentara tempat musola itu tanah sengketa. Tak boleh dong, okay? Saya berniat mau membadalkan haji untuk almarhum anak saya. Okay? Dia, okay? Untuk dia. Dia tidak mau. Orang tuanya tidak mau. Musyawarah dong, mufakat dong. Mana yang baik, supaya anak meninggal dunia ada bagiannya dari amal jariah atau dimasukkan amal ke bangunan madrasah, bangunan masjid, atau mungkin seperti yang tadi dibadalkan haji, belakang diberikan biaya haji, dititip melalui keluarga yang pergi pada haji, atau badal umrah umpama 35 juta sekarang ini, maka dia titip untuk biaya umrah bagi almarhum anaknya. Mufakat, musyawarah. Jangan sampai ada yang menolak, ada yang mau. Harus ingat si anak yang sudah meninggal dunia. Putra sudah meninggal dunia, supaya dapat bagian pahala dari uang tas pennya yang cukup banyak umpama. Pada dapat kiriman pahala. Atau kita amal jariahkan untuk masjid, musola, madrasah dan sebagainya. Demikian Bu, supaya masing-masing dapat yaitu pahala. Terutama dia yang meninggal dunia dapat kiriman pahala karena dibelikan badal haji, badal umrah atau amal jariah untuk pembangunan masjid, musola, madrasah. Makasih pada Ibu. Mohon maaf terlambat. Lanjut. Pak Tuan Guru, tiang hamba Allah dari Dasan Pancor. San Pancor ya Selong. Izin bertanya gimana caranya supaya kita tetap istiqomah bangun malam, solat tahajud. Soalnya tiang suka takut jika ada yang sudah meninggal dunia di desa, di kampung saya. Kalau kita sudah terbiasa dengan tulus ikhlas, tahu kelebihan solat tahajud, tak akan malas kita. Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, innahu min da'bis solihin qablakum." Taklah kalian selalu solat malam, karena solat malam itu tanda orang soleh. Qurbatun ila rabbikum, dengan tahajud mendekatkan kamu kepada Allah sedekat-dekatnya. Manhatun anil asam, dengan solat tahajud kamu tidak akan senang berbuat dosa maksiat. Tertolak senang berbuat dosa maksiat. Kafiratun lidzunub, solat tahajud menyebabkan dosamu diampun Allah. Kemudian mat'radatud da'i anil jasadi, dengan kau suka solat tahajud menghilangkan penyakit dari tubuhmu. Dengan kata lain, orang suka solat tahajud panjang umurnya, jauh dari penyakit-penyakit yang berat. Dan terutama keikhlasan. Kalau kita ikhlas, hanya takut pada Allah, tidak takut pada bayangan-bayangan yang tidak-tidak. Kerjakan, bangun. Biasakan diri bangun, lama-lama karena biasa, Allah bisa karena biasa. Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Gitu dia. Kalau sudah terbiasa, tanpa dibangunin orang, bangun sendiri. Yang biasa bangun jam 3 atau setengah 4, bangun sendiri tanpa ada membangunkan. Walaupun lambat bangun, lambat tidur, tapi kalau sudah terbiasa bangun tepat waktunya, insya Allah terbangun sendiri. Demikian kelebihan kita solat tahajud. Amin. Allahumma amin. Baik. Dasan Pancor. Kalau mau ya seperti apa yang kami amalkan. Dahulu awal-awal. Kami diajar oleh ustaz kami, yaitu kalau kamu mau tidur, bacalah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dan setelah itu pesan pada dirimu, hai, Pama kalau saya husnan, nanti bangunkan saya jam 3 malam. Kalau tidak, cubit saya.
pukul diri saya. Pati kita bangun. Okay? Untuk niat kita tahajud umpama. Demikian pada anda. Makasih atas doanya. Mudah-mudahan kita semua sihat walafiat. Okay? Dan mudah-mudahan segera turun hujan. Khawatir warga masyarakat dengan tidak turun hujan. Belum sempat nanam padi. Belum sempat mengolah sawah. Kasihan. Okay? Kekeringan. Kasihan. Okay? Mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Tadi saya menganjurkan saudara kita yang ada di penjara. Saya yakin orang di penjara semuanya pada sudah bertobat nasuha, kapok. Masuk penjara sekian tahun. Karena berbuat dosa salah, mereka tobat. Orang tobat cintai Allah. Inna Allah yuhibbut tawabin, hibbul mutatahirin. Allah cinta pada orang tobat. Allah cinta pada orang yang bersuci. Maka mereka sudah tobat. InsyaAllah orang yang tobat cintai Allah, maka doanya kabul. Mereka mendoakan keluarga, famili, kerabat. Mudah-mudahan segera turun hujan di desanya. Mau nanya, apakah orang mati syahid bebas dengan hutangnya karena beliau doyan berhutang? Nabi bersabda, semua orang mati syahid di medan perang, mereka akan masuk surga. Kecuali iladain, kecuali orang itu masih nanggung hutang. Walaupun dia mati di medan perang. Tapi kalau hutangnya belum kebayar, belum bebas. Belum bisa masuk surga. Belum bebas dari azab. Kenapa? Masih nanggung hutang. Apalagi mati-mati biasa. Mati di medan perang pun, kalau dia masih nanggung hutang, belum bebas daripada azab, daripada tuntutan hutang, bahkan dia tidak bebas dari azab siksaan. Karena itu segera lunasi hutang. Itu dia. Kalau tidak, maka nanti orang itu terkatung-katung nyawa antara bumi langit. Di dalam kubur, dia itu terpenjara dalam kubur akibat hutang belum lunas. Demikian. Makasih. Berikutnya. Apa bahayanya iri hati? Sudah kita sebut tadi. Bahaya iri hati sangat banyak. Paling kurang adalah yakum wal hasada. Penal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hutabah. Jauhkan pada buruk daripada iri hati. Hasad, iri hati, dengki. Karena iri hati itu menyebabkan hapusnya segala kebaikan dan pahala kita seperti api membakar, yaitu kayu bakar. Tinggal abunya, tinggal yaitu sisa-sisanya. Itu dia akibat iri hati. Pahala kebaikan amal soleh hapus pahalanya. Bangkrut, pocol. Orang yang suka iri hati. Jangankan kelas kita, para alim ulama pun juga kalau dia suka hasad dan iri hati, semua kebaikannya hapus. Nabi bersabda, sittatun yadkhulunan nara bisittatin. 6 golongan manusia akan masuk neraka karena 6 sebab. Pertama, al ulama bil hasadi. Alim ulama hapus kebaikannya masuk neraka karena hasad dan iri hati. Wah, ada alim ulama hasad dengki. Ada sabda Nabi. Yang kedua, al-umara bil juri. Para pejabat merintah masuk neraka karena mereka itu korupsi. Tidak adil, tidak amanah. Yang ketiga, at-tujar bil khianah. Orang jadi saudagar masuk neraka karena mereka tidak jujur, tidak amanah. Karena mereka khianat, suka berbohong. Kemudian ad-dahakin bil kibri. Tokoh-tokoh masyarakat masuk neraka karena sombong, takabur, congkak, pongah, gengsi. Al-urustaq bil jahli. Orang-orang reput dasan masuk neraka karena tidak pernah ngaji. Alasannya ya jauh dari tempat pengajian, tak pernah ngaji seumur hidupnya. Maka mereka akan masuk neraka dan mereka tidak pernah ngaji. Syukur alhamdulillah
pelunggut yang sami yang tinggal tempat pengajian dekat dengan majlis taklim, mudah kita ngaji. Tak masuk dalam golongan orang masuk neraka karena tidak pernah ngaji. Kaifa tatma'u fi sa'adah bi qillatil ilmi, firman Allah dalam hadis kursi. Mana mungkin kamu itu akan selamat kalau kamu tidak pernah nuntut ilmu, sedikit ilmumu. Kullu syai'in tariqul jannatil ilmu. Segala sesuatu ada jalan masuk surga hanya melalui ilmu agama. Demikian sabdanya. Baik, mudah-mudahan kita jangan iri hati. Nggih, al-hasudu la yasud. Orang hasad, dengki, iri hati tak bisa jadi pemimpin. La takun hasidan, takun syari al-fahmi. Yang suka hasad, dengki, iri hati, maka kamu akan jadi orang mudah faham, mudah mengerti, pintar, cerdas. Tapi kalau suka iri hati, solid ilmu masuk ke dalam otak kita. Hajah. Lanjut. Tiga amalan husnul khotimah usia tua. Sudah tadi kita sebutkan. Bukan tiga. Sebanyak-banyak amalan kalau kita sudah tua. Kenapa? Sudah tua, sudah dekat. Sudah bau tanah, sudah bau kubur, sudah bau bangkit. Masa sedikit amal. Banyak-banyak amal ibadah. Solat kita, doa kita, zikir kita, sedekah kita, istighfar kita. Okay? Harus kita pelihara jaga biar kita betul-betul husnul khatimah. Amin. Hajah. Lanjut. Terima kasih ada doanya. Nggih, mudah-mudahan ada yang kabul doanya. Saya dari Sakra, izin bertanya. Gimana hukumnya kita nyogok saat mau jadi PNS atau P3K? Apa gaji yang kita dapatkan selama jadi PNS atau P3K haram hukumnya? InsyaAllah. Nabi sudah mengatakan, Ar-Rashi wal Murtasi finnar. Orang nyogok dan orang dicogok sama-sama barang dalam api neraka. Hasil diperoleh dari nyogok adalah haram hukumnya. Sekarang banyak orang nyogok. Tidak hanya orang miskin. Orang-orang kaya juga banyak melakukan perbuatan demikian. Jadi nyogok itu adalah perbuatan haram. Kita beri orang supaya orang itu memperjuangkan kita bisa berhasil. Jadi P3K, jadi pegawai negeri dan sebagainya. Padahal matinya tidak ada berhasil. Kita tidak akan dapat. Tapi karena kita berikan uang 30 juta, dia perjuangkan kita. Akhirnya kita berhasil. Maka nyogok ini adalah perbuatan haram. Perbuatan yang menyebabkan yaitu kita diancam api neraka. Penghasilan kita selama kita jadi pegawai bisa jadi penghasilan yang haram juga. Kenapa? Mata airnya dari yang haram. Itu hasil kita nyogok. Coba ndak nyogok, ndak jadi-jadi. Tapi karena berani nyogok sekian puluh juta, 30 juta, berhasil dia. Padahal ndak akan berhasil sebetulnya. Tapi karena berani nyogok, berhasil, maka perbuatan demikian nyogok, ancamannya yaitu tidak jadi umat Nabi, masuk neraka, dan penghasilannya jadi penghasilan haram selamanya. Na'udzubillah min dzalika sakara. Baik. Ya. Oh iya, terima kasih pada anda yang sudah dilakukan putar di masjid kan ini. Kelebihan dosa besar seorang istri tiap malam minta cerai gara-gara suaminya pacaran. Wah, ini lagi jaga perasaan istri. Tiap malam suami keluar rumah pacaran dengan wanita lain. Istrinya minta cerai. Memang begitu. Akibatnya, risikonya, kaum wanita kasihan perasaannya. Karena itu, kalau kita mau selamat, aman, damai, harmonis, jaga diri juga jadi suami. Jangan sewenang-wenang, semau-mau kita.
maka akan terjadi yang demikian itu. Orang isteri memang dilarang gampang-gampang minta cerai. Ayyuma mra'atin talabat min zawjiha talaq min ghairi ba'sin la faharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapa-siapa seorang isteri dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai dengan alasan tak pas, maka haram baginya bau syurga. Bau syurga. Dalam hadis yang lain sebutkan oleh Nabi, 2 golongan umatku akan menjadi ahli neraka, tidak masuk syurga. Aku belum pernah melihat mereka. Pertama, laki-laki kejam, dikit-dikit mukul, dikit-dikit mukul. Yang kedua, yaitu wanita-wanita yang keluar rumah tanpa nutup aurat, tidak pakai jilbab, tidak nutup aurat. Mereka tidak akan masuk syurga dan mereka tidak akan mencium bau syurga. Yang ketiga, orang tuntut ilmu tidak lillah karena. Tidak lillah karena Allah. Tidak karena Allah. Man talabal ilma. Man ta'alama ilman. Mimma yubtagha bihi wajhullah. Pantut ilmu yang mestinya niat karena Allah. La yata'alamuhu illa usiba bihi arda minad dunia. Tidak untuk ilmu melainkan semata-mata mencari keuntungan dunia. Lam yajid arpal jannah yaumal qiyamah. Orang untuk ilmu tidak karena Allah, maka dia tidak mencium bau syurga. Kemudian yang keempat, tidak masuk syurga orang-orang jadi pejabat tapi dia korupsi. Man yastar'illah ra'iyatan yamutu yauma yamut wa ghasul li ra'iyatillah illa haramallahu alihi raihatal jannah illa haramallahu alihil jannah. Siapa-siapa seorang diberikan wewenang oleh Allah jadi pejabat tapi dia korupsi, dia menipu daya rakyatnya, Allah haramkan baginya bau syurga, Allah haramkan baginya masuk syurga. Oh, na'udzubillah. Yang kelima, yang haram baunya baginya bau syurga adalah orang tidak suka solat jamaah. Ya Rasulullah, sabda Jibril, tarikul jamaah min umatika la yajidu rihal jannah in kana amalu aktsara min amali ahli al-adi. Tarikul jamaah mal'unun fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, umatmu yang tidak pernah solat jamaah tidak mencium bau syurga walaupun banyak jasa kebaikannya di tengah masyarakat. Orang yang meninggalkan solat jamaah dilaknat di dunia, dilaknat di akhirat. Oh, na'udzubillah. Karena itu jangan sampai kita tinggalkan solat jamaah. Nah, hukumnya padu kifayah. Kalau tidak ada seorang, 2 orang jamaah di satu kampung, seluruh warga kampung berdosa. Itu resikonya. Okay? Na'udzubillah min dzalika. Terima kasih pada yang bertanya. Baik. Selamat Hari Ibu. Okay. Zaman Nabi ada seorang ibu ngadu pada Nabi. Mohon maaf, minum dulu. Ibu itu mengeluh, ya Rasulullah, betapa kasihannya kami kaum wanita, kaum istri. Tanpa suami kami menyampaikan hajatnya. Kami jadi istri tukang hamil, tukang melahirkan, tukang nyusuin, tukang memasak, tukang mencuci, tukang merawat keluarga. Sedangkan kaum laki-laki pergi sholat Jumat, kemudian pergi yaitu sholat jenazah, ngantar mayit, kemudian pergi berperang, pergi berdakwah, dan amalan-amalan lainnya. Dan mereka dapatkan pahala yang banyak, Rasulullah. Kami kaum wanita hanya terbatas dalam rumah tangga doang. Mana cara kami mengejar pahala kaum laki-laki? Apa ibu nyesal jadi perempuan? Bukan, ya Rasulullah. Tapi gimana cara kami bisa menyamai pahala kaum laki-laki? Mereka itu bebas pergi Jumatan, pergi yaitu ngajar, dakwah, dan sebagainya. Banyak amalan yang kami tidak bisa kerjakan. Maka Nabi mengatakan, hai kaum wanita, bersabarlah dan ridholah, bahagialah. Karena siapa-siapa seorang wanita haid,
Maka tiap-tiap tetes darah haid yang menghapuskan dosa dan dosanya. Apabila di hari pertama membaca doa Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin, maka dia akan dapat SK bebas dari api neraka. Siapa-siapa seorang wanita hamil, berapa lama? Bulan 10 hari. Pahalanya hamil dan sabar hamil seperti pahala laki-laki bulan 10 hari puasa sunat, bulan 10 hari tahajud tiap malam, tiada kosong. Siapa-siapa seorang wanita melahirkan, tidak ada makhluk yang tahu berapa pahalanya wanita yang melahirkan. Saking beratnya melahirkan. Ibaratnya berebutan nyawa dengan malakul maut. Maka pahalanya tidak terhitung oleh manusia. Berapa pahalanya? Banyak. Berapa banyak sebengong. Berapa sebengong? Banyak bulun meong. Pahala wanita melahirkan. Dan siapa-siapa seorang wanita nyusukan anaknya 2 tahun. Kalau anaknya 12, 24 tahun dia menyusukan anak. Sekali dia ngisap tetek ibunya, sekali dapat pahala sempurna. Kalau 1 hari berapa kali dia ngisap? 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Berapa lama? Berapa kali dia itu ngisap tetek ibunya? Banyak itu pahala bagi seorang wanita yang nyusuin anaknya. Belum lagi suatu waktu mungkin suaminya ikut juga netek sama istrinya. Kelansotan. Siapa-siapa seorang istri terbangun tengah malam karena anaknya sakit, anaknya ngompol, anaknya digigit nyamuk dan sebagainya. Baru aja dia tidur, terbangun lagi oleh anaknya nangis. Pahala seorang ibu terbangun tengah malam sama dengan pahala seorang laki-laki yang mencarikan kerjaan, modal usaha, 70 pemuda-pemuda nganggur. Bayangkan, betapa besar pahala seorang ibu yang terbangun tengah malam demi anaknya. Apakah ibu ridho, rela, ikhlas? Ya Rasulullah, saya ridho, ya Rasulullah. Saya senang jadi wanita kalau begitu. Kalau demikian besar pahalanya. Demikian para pendengar. Karena itu senanglah ibu-ibu jadi kaum ibu. Selamat hari ibu. Ibu itu fungsinya zaman sekarang ada 5. Fungsi yang pertama seorang ibu, seorang istri adalah yaitu istri pendamping suami. Mana-mana selalu dampingin suami. Pergi pesta, dampingin suami. Kemudian yang kedua, ibu rumah tangga, pengatur rumah tangga. 3, ibu sebagai pelanjut keturunan, melahirkan. Kemudian ibu sebagai yaitu menjaga, melihara, merawat anak-anak. Dan berikutnya, ibu sebagai anggota masyarakat. Kegiatan masyarakat ikut dong. Kegiatan, ada pengajian, ada arisan, ada kematian, dan jenguk orang sakit, dan sebagainya. Ibu ikut-ikut. Terakhir, fungsi wanita zaman sekarang menambah penghasilan suami. Menambah penghasilan suami. Kenapa? Nah, penghasilan suami sekarang tidak cukup. Gajinya tidak cukup untuk biaya anak sekolah, kuliah dan sebagainya. Maka ibu-ibu ikut-ikutan menambah penghasilan suami umpama dengan cara berdagang, berwarung, ngeos umpama. Gitu. Itu fungsi wanita zaman now. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Hajah. Lanjut. Lunasang hukum kalau ada seorang istri tidak dinafkahi suaminya karena sakit. Sekadar mau menjenguk suaminya saja dimarahin oleh anak tirinya. Suami yang sakit. Karena itu maka suami tidak bisa mencarikan nafkah. Ya karena sakit. Sakit itu dari Allah, bukan mau kita. Kita berobat dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan belum berikan sembuhan ya, gimana mau berikan nafkah? Karena dia dalam keadaan sakit tidak bisa mencarikan nafkah untuk istrinya. Menjenguk suaminya saja dilarang oleh Nabi orang tua si istri. Tidak boleh seorang orang tua melarang anaknya jadi istri
dari suaminya melarang. Justru dia wajib lebih taat kepada suami daripada orang tuanya. Kalau orang itu sudah menjadi isteri, dia lebih taat pada suami, pada orang tuanya sendiri. Kalau tidak, dia berdosa. Tidak peduli pada suami yang dalam keadaan sakit. Gitu dia. Tanggi. Jangan sampai terjadi. Apalagi dilarang oleh anak tiri dan sebagainya. Tak boleh terjadi demikian. Okay? Tak ada yang boleh melarang seorang isteri berbuat baik, berbakti pada suaminya. Baik suami sehat maupun suaminya sakit. Baik. Yang sudah melaksanakan tahajud, sedekah, selalu baca Quran, berzikir. Tapi yang belum bisa, okay, sering marah-marah, sudah tadi. Okay, berarti kita dikuasain oleh syaitan. Berarti kita kesyetanan. Okay. Man kappa ghadabahu kappallahu anhu azab. Siapa yang bisa mengendalikan marahnya, maka Allah akan mengendalikan azab untuknya. Dia tidak akan diazab Allah kalau orang bisa mengendalikan amarahnya. Kan dulu jangan marah, jangan diazab oleh Allah. Kemudian, ya Allah, titip ibuku yang ku sayang dia, jaga dia, aku kangen ibu, jadikan Al-Fatihahku sebagai obat kangenku. Apa ibu sudah meninggal, atau masih hidup? Okay. Kalau masih hidup, maka cium telapak kaki ibu, cium kening ibu, apalagi tangannya. Insya Allah Anda akan disayang ibu. Orang disayang ibu, insya Allah orang itu akan selamat. Orang yang taat pada orang tuanya, insya Allah bahagia dunia akhirat. Demikian pada hajah. Masih kan ibu? Okay? Masih baktilah pada ibu, bikin senang ibu. Man azana walidai faqad aqama. Siapa bikin sedih orang tuanya, berarti dia sudah durhaka kepada orang tuanya. Kepada durhaka pada orang tua, maka Allah benci pada orang durhaka pada orang tuanya. Nauzubillah min dzalika. Baik. Saya mau tanya gimana hukumnya kita mengikuti tarekat, bertarekat. Para pendengar, saya pernah pelajari amalan tarekat. Dulu di Lombok Tengah, di Kecamatan Peringgarata, Pondok Pesantren Qamarul Huda. Dan kita juga sudah jazakan tarekat hizib Nahdlatul Ulama oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Enggak, kita disebut tarekat hizib Nahdlatul Ulama. Apa hukum tarekat? Bagus dan bagus. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kita belum sampai syariat saja belum beres, apalagi tarekat. Syarat orang bertarekat. Pertama, orang itu selalu bertobat terus hadap dosa-dosa dan kesalahan, baik dosa besar maupun dosa kecil, bertobat. Yang kedua, jalankan syariat sepenuh hati, semampu kita. Yang ketiga, tarkul hawa, tinggalkan, yaitu pengaruh hawa nafsu, dorongan hawa nafsu. Jangan sampai dikalahkan oleh hawa nafsu. Berikutnya, yaitu kita nantiasa, yaitu banyak sabar dan banyak syukur. Sabar dan syukur. Dan berikutnya ihsan, lalu berbuat baik kepada sama, berbuat baik pada sama. Yang tujuhnya adalah orang tarekat harus uzlah. Uzlah artinya ruhuka ma'allah wa khalquka wa jasaduka ma'al khalqi. Tubuhmu bergaul dengan cara indah, cara cantik bersama sesama umat Islam. Dan rohmu selalu nyambung kepada Allah dengan selalu banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Itu namanya uzlah. Itu syarat kita tarekat. Alangkah indahnya kalau orang suka bertarekat, terhindar pada berbuat dosa dan kemaksiatan. Coba aja. Banyak taubat. Kemudian jalankan syariat sepenuh hati. Kemudian berikutnya, jangan turutkan hawa nafsu. Banyak sabar, banyak syukur, banyak ihsan, berbuat kebaikan. Dan banyak uzlah. Artinya, kita bergaul dengan cara indah dengan sesama. Tetapi hati kita selalu nyambung pada Allah melalui zikir kita kepadanya. Alangkah indahnya bertarekat tersebut. Terima kasih pada anda. Mari
kita jalankan kalau mampu. Baik para pendengar, dan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat fardu lebih afdal berjamaah di masjid. Betul dan betul. Supaya ada gunanya masjid. Maka orang jamaah di masjid, di musholla. Gimana kalau masjid menghadap kuburan? Apa ada masjid hadap kuburan? Maksud dengan masjid yang ada kuburannya, di dalam masjid ada kubur. Seperti dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Okay? Ada kuburan pemimpinnya, ulamanya, tokoh agamanya di dalam bangunan tempat ibadahnya, entah itu gereja dan sebagainya. Ada di situ kuburan, dia punya tokoh agama, situ mereka ibadat. Tapi kalau seperti kita, di Masjid Nabawi, ada kuburan. Bahkan dalam Masjid Nabi ada kuburan. Kuburannya Kanjeng Nabi, kuburannya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ada di dalam Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Tidak ada yang keberatan. Dulu ada yang pernah keberatan. Mengeluarkan makam Nabi dengan para sahabatnya itu keluar masjid. Tapi umat Islam sedunia menolak. Mengancam. Bahkan mau melihat supaya kubah hijau yang ada di Masjid Nabi dirombak, dihancurkan. Umat Islam sedunia keberatan. Hanya tidak jadi sampai sekarang. Itu dalam masjid. Tapi memang sudah ada sejak sebelum pelebaran Masjid Nabi dahulu. Kuburan Nabi ada dalam ruangan rumahnya Siti Aisyah. Situ dia meninggal, wafat, di situ dimakamkan. Karena itu tidak ada yang berani untuk memindahkan makam Nabi keluar daripada tempat sekarang. Itu dia. Berarti ada kuburan di dalam masjid bahkan. Bukan hanya sekadar di depan masjid. Ada contoh, Masjid Pancor At-Taqwa, di depannya ada makam tuan guru, dayan masjid. Tidak apa-apa. Masjid di mana lagi ada kuburan? Masjid Bumpapak, Selong. Ada kuburan keluarga sana banyak. Dan ada lagi tempat-tempat lainnya. Tanah masjid, tanah kubur. Tidak ada hubungannya. Boleh ada masjid, di depannya ada kuburan keluarga, umpama. Kuburan masyarakat. Tidak apa-apa. Jadi jangan salah paham. Baik, makasih kepada Anda bertanya. Ayahanda, bagaimana cara kita menekan hawa nafsu? Apakah ada doanya? Para pendengar, ingat dan sadar bahwa hawa nafsu itu selalu membawa kepada kehancuran. Nabi mengatakan, yaitu salasun muhlikat. 3 akan menghancurkan manusia. Yaitu syuhun mutlak, pelit yang diturutkan. Hawan muttaba, hawa nafsu yang selalu ditaatin. Ijabul mar'i bi nafsi, apabila seorang ujub pada diri sendiri. Karena itu jangan turutin hawa nafsu. Karena hawa nafsu selalu ammaratun bisu, selalu mengajak orang untuk berbuat kejahatan. Kalau diturutin, kita akhirnya berbuat kejahatan. Kita akan jadi celaka, kita tidak akan selamat bahagia. Doanya adalah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yasha, min nafsin la tasba, min amalin ya la yurfa, min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada 5. Pertama, dari ilmu yang tidak manfaat. Kemudian, daripada hawa nafsu yang selalu mau diikutin. Min qalbin la yasha, dari hati yang selalu tidak khusyuk, tidak tenang. Min amalin la yurfa, amal ibadah tidak diterima Allah. Wa min du'ain la yusma, daripada doa yang tidak didengar Allah, tidak dipeduli Allah, tidak dikabul Allah. Berlindungi Allah dari 5 macam. Sudah ada sebutkan, yaitu hawa nafsu yang selalu yaitu mau diturutin. Itu doanya. Baik para pendengar.
Pak Tuan Guru, apa arti hadis ini? Majtama qaumun fi majlisin. Dalam hadis yang lain, fi masjidi min masajidillah. Yazkuruna Allah fihi illa humul malaikah. Humur rahmah. Nazalat al-musakinah. Wa zakarahumullah fi man indahu. Itu bunyi hadisnya. Ada kumpul jamaah di satu masjid, satu majlis. Mereka berzikir pada Allah. Kecuali malaikat-malaikat membentangkan sayapnya di atas mereka. Dan dituangkan rahmat kasih sayang dari langit. Turun pada mereka ketenangan jiwa dan batin. Dan Allah nyebut mereka di hadapan hamba-hambanya mulia malaikat. Nama kita yang hadir di majlis ilmu, majlis zikir, majlis hiziban. Disebut nama kita satu persatu oleh desida Allah di hadapan malaikat. Hai malaikatku, lihat hambaku si Asib BCC. Semuanya disebut Allah di hadapan malaikat. Karena kita hadir di majlis ilmu, majlis zikir, majlis doa. Syukur kita sebut nama kita. Amin. Allahumma amin. Lanjut. Pak Tuan Guru, apakah ada pahala kita membaca serakalan, berjanji? Kenapa tidak ada? Berjanji itu adalah sejarah hidup Nabi. Serakalan iaitu di sana banyak salawat-salawat pada Nabi SAW. Baca riwayat hidup Nabi. Umat Islam tahu riwayat hidupnya Nabi kita. Kemudian kedua, baca iaitu salawat-salawat pada Nabi. Nabi nganjurkan kita. Asfa'ukum indi aktsarukum alayya salatan. Paling banyak dapat syafaatku, yang paling rajin baca salawat untukku. Adanakum indi aktsarukum alayya salat. Paling dekat kalian padaku nanti dalam syurga, paling banyak baca salawat padaku. Mari banyak baca salawat melalui surakalan, melalui berjanji kita dekat kepada Nabi. Karena banyak baca salawat di situ. Bolehkah ayat Quran dicampur dengan lagu-lagu qasidahan? Kita baca lagu qasidah Islami. Situ ada ayat Quran yang kita baca. Pama kita baca Farauhum wa raihanun wa jannatun naim. Di dalam qasidah Islami itu ada ayat tersebut. Atau ada ayat Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kita baca dengan sopan, dengan tajwid dan sebagainya. Tentu tidak apa-apa. Tidak sambil lenggang-lenggo, dansa-dansi dan sebagainya, tidak. Bolehkah solat pakai kacamata? Boleh. Kalau tidak mengganggu kita tersentuhnya kening, hidung waktu kita sujud. Bisa. Orang yang harus baca maka memakai kacamata, dia boleh pakai kacamata waktu solat. Itu sama dengan orang yang duduk di kursi waktu solat, boleh. Karena itu jalan dia mampu untuk melaksanakan ibadah solat. Kalau dibuka kacamatanya, tidak ada gangguan, tidak mengurangi. Kalau bisa dibuka, buka ajalah. Saya selalu pakai kacamata. Kalau sedang berjamaah, saya tinggalkan. Saya buka kacamata untuk mudahkan kita ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat, tidak terganggu oleh kacamata. Boleh solat hajat untuk orang tua yang sudah meninggal. Kenapa tidak? Melakukan solat sunat hajat. Lah kita solat hajat, kita berdoa kepada Allah, mohonkan ampunan bagi ibu bapa sudah meninggal dunia. Solat hajat malam maupun solat hajat siang boleh. Lain kalau tahajud witir, memang malam doang. Maka kita solat hajat, niat kita mohon untuk rahmat ampunan bagi ibu bapa kita sudah meninggal dunia. Bagus dan bagus. Hati kita selalu ingat pada orang tua. Gimana hukumnya orang solat di masjid yang berlantai 2, 3 dan sebagainya. Dia tidak melihat imam. Kan suaranya didengar melalui pengeras suara yang ada. Masjid Istiqlal, lantai 2, lantai 3 jamaah. Bahkan jamaah perempuan, lantai 3 berjamaah solat Jumat.
Dia dengar. Walaupun tak lihat imamnya di bawah. Boleh dan boleh. Sah dan sah solatnya. Baik. Wanita ikut solat Jumat, gugur kewajiban solat zuhur. Betul dan betul. Kalau seorang wanita sudah ikut solat Jumat dan solat Jumatnya sah, maka dia tidak boleh solat zuhur lagi, tidak boleh solat zuhur. Berarti dia nambah waktu solat sehari jadi 6 waktu. Tidak boleh. Okay? Tidak ada hak kita untuk nambah waktu solat dalam satu hari jadi 6 waktu. Tetap 5 waktu. Kalau sudah Jumat ya jangan zuhur. Okay? Sama dengan kita. Tapi kalau seorang tidak sempat Jumat ya wajib zuhur. Yang okay, sudah solat Jumat ya tidak boleh dia solat zuhur. Subuh dan Isyak dikerjakan pada waktu yang sama, berdekatan. Habis solat Isyak langsung ada waktu subuh. Para pendengar, Nabi mengatakan, tahukah kamu solatnya orang munafik yang selalu solat di akhir-akhir waktu? Ini namanya jamak suari. Dia jamakkan antara Isyak dengan subuh. Gitu selesai solat Isyak, habis waktu Isyak, kemudian dia kerjakan solat subuh. Bagi orang-orang istihadah, bagi orang-orang sul-sul baul, bisa ada jalannya berbuat demikian. Dia kerjakan solat Isyak akhir waktu, dia kerjakan subuh awal waktu. Dia kerjakan zuhur akhir waktu, dia kerjakan asar awal waktu. Jamak suari bagi orang berhalangan karena istihadah, karena sul-sul baul, kencingnya keluar terus, tidak berhenti-berhenti. Maka dia kerjakan solat seperti itu. Dibolehkan. Apakah ada ayat menjelaskan solat jamaah pahalanya 27 daripada solat sendiri? Hadis yang menjelaskan. Kalau perintah solat jamaah, qimus solat, watu zakat, warka'u ma'araqiin. Dirikan solat, keluarkan zakat, ruku bersama orang ruku. Di berjamaah maksudnya. Tapi tentang pahalanya, cara-caranya, itu terangkan dalam hadis. Kan kita punya pedoman, Quran dan hadis. Tidak jelaskan Quran, dalam hadis jelaskan oleh Nabi. Itu dia. Jadi penjelaskan Nabi itu yang kita ikutin. Dalam hal solat jamaah. Solat jamaah afdal min solat fadhi sab'in wa ishrina darajah. Solat jamaah lebih afdal pada solat sendiri 27 kali solat sendiri. Sabda Nabi. Bukan dalam Quran ada sebutkan. Penjelasannya hadis kita ikutin. Baik. Okay? Dalam hadis yang lain ada sebutkan 25 kali. Okay? Solat jamaah 25 kali solat sendiri. Ada mengatakan 25 kali pahala solat sendiri. Kalau kita berjamaah di rumah 25. Kalau di masjid musalla 27. Itu dia. Okay? Hadiri majlis taklim lebih utama pada solat sunat 10 rakaat. Betul dan betul. Nabi mengatakan siapa-siapa menghadiri pengajian majlis ilmu, maka Allah tuliskan baginya pahala solat sunat 1000 rakaat, hadiri menjenguk orang sakit 1000 orang sakit, menghadiri kematian 1000 orang meninggal dunia. Itu pahala kita, yaitu solat, menghadiri majlis ilmu. Bukan besar pahala kita menghadiri majlis taklim atau pengajian. Karena itu jangan malas hadir pengajian. Apalagi ngajian itu hukumnya fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tut ilmu itu fardu ain bagi tiap orang Islam, laki perempuan, dikerjakan dapat pahala besar, tinggalkan dapat dosa besar. Auzubillah min dzalika. Seorang ibu sakit keras yang lama, apa sebabnya? Para pendengar, ya kita tidak bisa menjelaskan apa sebabnya. Hanya Allah yang tahu apa hikmahnya, apa sebabnya. Okay? Ingat, penyakit itu bisa jadi sebagai teguran dari Allah. Yang kedua, menghapuskan dosa. Orang sakit doanya sangat kabul. Orang sakit doanya sangat kabul. Orang sakit seperti doanya malaikat, kabulnya. Karena itu maka okay,
Jangan lupa untuk minta doa di orang sakit. Dan orang sakit dosa-dosanya diampun Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Pahala ibadah orang sakit sama dengan pahalanya waktu sehat walafiat. Dan juga bisa jadi peringatan bagi keluarganya yang lain. Bahwa tidak ada manusia yang tetap sehat walafiat. Ada saatnya. Dan kalau orang itu sakit, saya jadi tanda Allah sayang pada hambanya. Idza habballahu abdan ibtalahu. Apabila Allah cinta pada hambanya, berinya ujian dan cobaan. Entah itu berupa penyakit, berupa kesulitan hidup, dan sebagainya. Asal orang itu taat ibadah. Tapi kalau orang itu tidak taat ibadah, saya jadi dia berikan penyakit sebagai yaitu persekot azab dari Allah. Kita lihat makanya orang itu taat ibadah, oh itu adalah merupakan ujian. Jalan dihapus dosa, jalan bertambah kemuliaannya, bisa jadi. Tapi kalau orang itu malas ibadah, suka berbuat dosa, kasih penyakit, itu adalah persekot azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua nabi dan rasul besok hari kiamat telanjang di akhirat? Para pendengar, Nabi mengatakan, wah nanti di akhirat orang bangkit dari kuburnya dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian sedikit pun. Dan mereka juga yaitu dibangkitkan dalam keadaan seperti orang belum dihitan, belum dikhitan, belum disunat. Jadi masih tertutup kemaluannya oleh kulufnya. Kuluf namanya. Kulit menutup yaitu kemaluan orang. Begitu dibangkitkan. Kemudian setelah itu mereka mulai diberikan pakaian. Nabi-nabi diberikan pakaian dan seterusnya. Baik. Jadi ada yang langsung diberikan pakaian. Ada juga yang tidak beri pakaian. Tapi kumpul pada mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Orang-orang kafir besok mohon pada Allah. Ya Allah, ya Rabb, kaji mohon. Kami istirahat dalam api neraka, ya Allah. Kami tidak tahan berjemur di pada mahsyar tanpa pakaian, tanpa makan, tanpa minum, tanpa sandal, tanpa payung dan sebagainya. Ingat, ada di antara manusia yang dapat payung di pada mahsyar. 7 golongan dapat payung Allah. Sab'atun yuzilhumullah bi zilli yauma la zilla illa. 7 golongan dapat payung Allah pada mahsyar. Kemudian dalam hadis yang lain mengatakan 3 golongan dapat payung. 3 golongan itu pertama orang rajin silaturahim. Yang kedua yaitu orang-orang wanita tinggal mati suaminya, punya anak yatim, dia tidak sempat kahwin lagi, tidak mau kahwin lagi. Demi anak yatimnya dapat payung. Yang ketiga dapat payung dari Allah yaitu orang-orang yang membuatkan makanan untuk anak-anak yatim piatu, ibu sumi. Kita bikinkan makan untuk anak yatim, kita besok dapat payung Allah di pada mahsyar yang maha panas. Mudah-mudahan, amin. Baik. Apa bahasa dipakai mungkar nakir? Menanya orang dalam kubur. Qala ba'dun, kata ulama, yang dipakai bahasa Arab, Walaupun kita tidak bisa bahasa Arab dunia, tapi karena kita orang baik-baik, orang amal soleh, iman takwa, nanti bisa bahasa Arab. Tapi ada ulama mengatakan yang akan dipakai nanti adalah bahasa Ibrani. Tapi mungkin yang dipakai bahasa Arab, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa hukumnya seorang muslim main sandiwara? Boleh-boleh saja kita main sandiwara untuk mempraktikkan bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita menyebarkan Islam, bagaimana kita untuk membuat orang Islam jadi sadar, insaf, oh begini perjalanannya dulu para sahabat dan sebagainya. Tapi bukan sandiwarakan Nabi SAW, tidak boleh. Gimana hukum orang mancing satu tempat pemancingan dengan cara membayar? Boleh para pendengar. Kita mau mancing di kolam seorang. Bukan beli ikannya dalam air.
Tapi karena kita mancing di situ, kita dikasih mancing dengan cara membayar ongkos kita mancing, bukan harga ikannya. Belum tentu kita dapat. Kalau membeli harus dapat, ini enggak. Belum tentu dapat. Ongkos kita mancing di kolam itu, maka kita keluarkan uang. Bukannya harga ikan yang belum tentu ketangkep. Jadi nanti tidak dapat, seekor pun tidak dapat. Tapi yang kita bayar adalah yaitu ongkos kita, biaya kita mancingnya. Segi itu boleh saja. Izin untuk mancing. Siapa orang disebut yaitu Habib. Para pendengar, banyak orang jadi Habib. Di Indonesia banyak orang Habib. Banyak. Mereka adalah dari keturunan Kanjeng Nabi SAW dan keluarganya. Mereka itu ada yang disebut Habib, Syed, Syarifah, dan sebagainya. Dari keturunan Kanjeng Nabi SAW. Mereka disebut yaitu Habib. Habib artinya orang yang dicintai. Baik, nggih. Macam-macam disebut, nggih. Bagaimana hukum orang mengamalkan ilmu tanpa guru? Itu dia. Namal ilmu bita'alum. Ilmu itu hendaklah diperoleh dengan cara dia ajar oleh guru. Enggak ilmu kita itu ngitang berurutan dari guru kita, peroleh dari gurunya kepada gurunya, sampai kepada para sahabat, imam-imam, sahabat-sahabat Nabi, sampai kepada Kanjeng Nabi SAW. Jadi ilmu kita itu berurutan. Pama kita dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Beliau dapat ilmu dari gurunya di Makkah. Gurunya dapat dari gurunya sampai pada Kanjeng Nabi SAW. Maulana Syekh termasuk yang kesekian kali dapat ilmu dari Kanjeng Nabi SAW. Jadi ilmu kita peroleh dari guru, dijazahkan oleh guru. Hingga barokahnya terus nyambung kepada kita. Bukan ilmu dipungut-pungut, dibaca-baca dari buku kita beli, dan itu tidak ada ijazahnya. Supaya kita dapat ilmu yang diijazahkan, sehingga guru mendapatkan dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai pada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma amin. Gimana hukumnya membaca selawat di saat khatib membaca khutbah? Boleh jadi. Khatib membaca hadis. Qala Nabi SAW. Makmum yang mendengar nama Nabi sebut, ikut baca selawat dengan suara kecil, suara yang sir. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu dia baca. Boleh dan bagus. Kita baca selawat saat khatib baca khutbah, di saat dia membaca yaitu nama Nabi disebut, dia ikut baca salawat untuk Kanjeng Nabi SAW. Masya Allah. Seorang Muslim marah-marah pada Muslim lainnya bertahun-tahun. Selama dia dendam, dosanya tidak diampuni. Selama dia dendam, tidak tegur sapa, maka selama itu solatnya tidak diterima Allah Ta'ala. Allah berfirman pada malaikat bawa amal. Hai malaikat bawa amal. Utluku hazaini hatta astalia. Tinggalkan amal orang tidak bersapa ini. Sampai kapan dia bersapa? Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun tidak bersapa. Lama itu amal jangan dibawa ke langit. Tinggalkan di muka bumi. Masya Allah. Jangan sampai terjadi umat Islam tidak tegur sapa. Selama itu solat tidak terima Allah. Ibadah tidak terima Allah Ta'ala. Risikonya mau seperti itu. Jangan sampai. Dan ancaman Nabi Rul Jannah Qati, tidak masuk surga orang mutus silaturahim. Dan masuk surga orang mutus silaturahim. Dan masuk surga orang suka memfitnah ngadu domba. Dan masuk surga orang suka nipu daya. Dan masuk surga orang-orang bakhil, pelit, bakhil, bahlul. Tidak masuk surga orang tak pandai memelihara, yaitu binatangnya atau miliknya, harta benda, atau siapa yang dikuasainya. Membantu rumah tangga, dah pelihara, dah dikasih upah dan banyak. Anaknya dah dijaga dan lain-lainnya.
maka bertahun-tahun ibadah dari mak Allah. Tahun-tahun dosanya, tahun-tahun dia dendam, dosa tiada ampunan. Kemudian Nabi kita hanya menaikkan ibadah haji sekali. Para pendengar, betul Nabi kita hanya mengerjakan ibadah haji sekali. Setelah itu beliau wafat pada bulan Rabiul Awal. Beliau kerjakan ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Kembalinya dari kota Makkah ke Madinah dalam bulan Rabiul Awal, beliau meninggal dunia, wafat, berpulang ke rahmatullah. Gimana caranya? Caranya seperti apa yang kita amalkan. Karena kita mencontoh ibadah haji dari cara Nabi SAW. Maka caranya seperti yang diamalkan oleh umat Islam yang haji zaman sekarang. Dan kita doakan, mudah-mudahan jemaah haji kita akan berangkat tahun ini semuanya sehat walafiat. Banyak jumlah yang bisa menaikkan ibadah haji. Dan ongkosnya tidak terlalu berat, tidak terlalu mahal. Ongkosnya ibadah haji. Moga-moga. Amin. Allahumma amin. Lanjut. Banyak orang badannya sehat, tapi pikirannya tidak tenang. Bahkan ada yang sampai gila. Betul dan betul. Di penjara orang yang sehat-sehat loh. Di penjara orang sehat, tapi hatinya tidak tenang. Hatinya tidak sehat. Justru buktinya berbuat dosa, maksiat, dan jadi maling, ada narkobais, ada yang jadi rampok, dan sebagainya. Jadi pemerkosa, dan badannya sehat. Padahal disebutkan, yaitu al-aqlus salim bil jismis salim. Akal yang sehat pada badan sehat. Badan sehat tapi akalnya tidak sehat. Stres, depresi, galau, mau bunuh diri pada badan sehat. Jadi tidak jamin. Badan sehat, pikiran juga sehat. Tergantung iman takwanya. Itu dia. Okay? Bagaimana hukumnya? Rezeki diperoleh dari hasil teka-teki berhadiah. Kita teka-teki, mengikuti teka-teki di HP umpama. Gimana umpama hasilnya teka-teki itu? Kita terka, kita kirimkan hasil teka-teki kita. Tahu-tahunya kita dapat hadiah karena kita menang, kita berhasil, kita benar, maka boleh hukumnya. Kita dapat hadiah karena menjawab teka-teki dengan cara yang benar, cara yang betul. Bagus. Bukan riba, bukan juga yaitu judi, tidak. Gimana hukum meluruskan pematang sawah orang hingga terambil milik orang? Ya dosa dong. Siapa mengambil tanah orang 1 jengkal, besok hari kemudian tanah 7 lapis, bumi 7 lapis, kan diangkat oleh malaikat, ditaruh di atas punggung. Orang mengambil sawah orang, tanah orang pun hanya 1 jengkal saja. Tapi 7 lapis bumi kan diangkat, ditaruh di atas pundaknya orang ngambil tanah orang. Oh, na'udzubillah. Kalau itu hanya sejam, 2 jam. Tapi kalau bertahun-tahun, seperti itu yang terjadi. Betapa beratnya. Kan itu jangan serakah ngambil tanah orang. Cari dengan cara yang halal. Amin. Minum minuman keras tapi tidak sampai mabukkan, tetap haram. Ma askara kasiruhu wa qaliluhu haram. Minuman yang kalau banyak diminum mabukkan, sedikit pun tetap haram hukumnya. Walaupun tak mabukkan, sedikit dah minum, tidak mabuk, tidak, tetap haram hukumnya. Karena kalau kita minum banyak, maka kita akan mabuk. Sedikit pun tetap haram hukumnya. Kenapa? Demi pencegahan. Demi pencegahan. Baik. Terima kasih kepada pengurus kami yang mengirimkan kami pulsa. Bu Sumi, apa Ibu dan Syafi'i. Terima kasih siapapun yang pikan, mudah-mudahan Allah membalasnya. InsyaAllah betul Allah membalas. RM25,000. Mudah-mudahan ini sedekah. Dan tiap orang berbuat baik akan dapat balasan Allah sekurangnya
kali lipat ganda sampai 700 kali lipat ganda. Gimana cara menghilangkan marah? Orang suka marah. Para pendengar, kalau orang suka marah, segera berwudu. Okay? Kalau dengan berwudu belum bisa marah, solat sunat. Masa solat sunat dah berhenti-berhenti marah, itu namanya kelancotan. Dijajah, dikuasai oleh syaitan yang terkutuk. Sahkah solat id di musola? Jumlahnya 40. Berapa saja? 1 saf, 2 saf. Okay? Tak solat id di musola. Okay? Tetap baik juga. Di rumah juga boleh berjamaah di rumah. Berjamaah di musola, jamaah di masjid, jamaah di lapangan. Kalau banyak umat Islam ikut sebagai syiar agama Allah. Tidak mesti 40. Berapapun juga. 10 orang, 20 orang, silakan solat jamaah id di musola, solat jamaah di masjid, pemandak sebanyak solat Jumat, boleh. Kenapa? Masing-masing pakai musola masjid-masjidnya untuk solat id. Mudah-mudahan masih umur kita sampai Idul Fitri yang akan datang. Amin, amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Ingat, panjang umur pertama kena rajin silaturahim, 2 rajin sedekah, yang 3 bakti orang tua, yang keempat rajin berdoa, yang kelima rajin istighfar, yang keenamnya yaitu rajin solat malam, solat tahajud, dan jangan lupa sering solat pergunakan ayat alam nasroh dan alam taro. Man shalla bi alam wa alam lam yusibuhu alam. Siapa yang solat yang pergunakan ayat alam nasroh dan alam taro, dia tidak akan ditimpa penyakit-penyakit berat. Demikian disebutkan dalam hadis ini. Moga-moga amin. Allahumma amin. Makasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq al hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.